Makanya Zainab ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun." Apakah kita dihancurkan oleh Allah dengan azab, dengan wabah, penyakit, sementara kita masih ada orang yang soleh? Naam, idza kathural khabath. Iya, kalau kejahatan itu merajalela. Kenapa? Karena tidak adanya muslihun, hanya ada orang soleh, baik, tapi tidak ada yang muslih memperbaiki. Makanya, damainya di dunia ini bukan hanya serta-merta adanya orang soleh. Cukup dengan orang baik, tapi harus ada orang yang memperbaiki, muslihun. Dan ikhwah sekalian, akhwat fillah, kita sebagai seorang beragama Islam yang dasar kita adalah Al-Quran dan Sunnah, yakin akan sunnah Rasulullah yang benar. Di antara sunnah Rasulullah SAW mengatakan, "Khamsun idhab tulibtum bihinna wa'udhu billahi an tudrikuhunna." Ada 5 bencana yang akan menimpa kalian. Aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak tertimbanya. Yang pertama, lam tadhuril fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasha fihim at-ta'un wal awja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah kekejian berupa perzinaan merajalela di suatu negeri. Coba bayangkan prostitusi online berkeliaran. LGBT dengan bebasnya menjalankan aktivitasnya. Melainkan Allah akan menimpakan wabah penyakit yang belum pernah turun pada umat-umat sebelumnya. Dan ini merupakan suatu bencana kolektif. Dan Allah peringatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah suatu bencana azab yang ditimpakan Allah bukan kepada orang yang zalim saja. Karena tidak ada yang memperbaiki. Secara kolektif menuju kepada kemungkaran, kebatilan, kejahatan. Coba bayangkan di sekitar kita, kejahatan macam apapun sudah ada di sekitar kita. Ya, kezaliman, korupsi, perzinaan, perjudian, minum khamr, narkoba, apa yang tidak ada. Maka ini semuanya adalah kegelapan. Kaum muslimin menghadapi kegelapan, dan kegelapan dosa tidak bisa diterangkan kecuali dengan taubat. Makanya Nabi Yunus ketika mendapatkan kegelapan, pertama adalah lautan. Kegelapan yang kedua adalah kegelapan malam. Kegelapan yang ketiga adalah perut ikan. Jalan keluar, ya. Solusi yang ditekankan oleh Nabi Yunus bukan sibuk minta pertolongan, bukan ini itu, bukan menunggu ini itu, tetapi mencari jalan ke dalam, yaitu beristighfar, taubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekarang kita mendapati kegelapan krisis, ambruknya ekonomi, kegelapan penyakit yang semua orang mengalaminya. Kegelapan ketakutan, semua orang sekarang ini hampir nyaris mengalami ketakutan. Maka tidak ada solusi kecuali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Allah, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Dan Allah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang gemah ripah locinawe dulunya, tentrem totoro harjo, rizkinya mengalir melimpah dari hulu sampai hilir. Kemudian mereka penduduknya mengingkari nikmat Allah, maka saya cicipkan pakaian kelaparan dan ketakutan akibat perbuatan yang mereka lakukan. Kenapa dikatakan oleh Allah pakaian? Karena sudah menjadi suatu fenomena kolektif. Sudah menimpa semua orang, libasal ju'i wal khauf. Yang kaya ketakutan, yang miskin kelaparan.
Dan itu tidak ada solusi kecuali kembali taubat kepada Allah, beribadah dengan cara yang benar. Makanya ketika Allah mengingatkan orang-orang Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yang menjamin hilangnya kelaparan dan ketakutan. Wa amanahum min khauf, siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.